Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Septi Nugraeni, NPM 256466057. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pelabuhan Bunta, sebuah pelabuhan pengumpan regional yang berada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Pelabuhan berfungsi sebagai simpul vital dalam rantai distribusi logistik dan mobilitas antar pulau, serta keberadaannya secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada makalah kami ini mengangkat Pelabuhan Bunta karena pelabuhan ini menyimpan potensi yang besar namun menghadapi tantangan serius. Meskipun telah beroperasi sejak tahun 1991 dan dikembangkan sejak tahun 2008, pelabuhan ini belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan jangka panjang yang terpadu dan bahkan belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau DPL. Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui secara komprehensif profil, fasilitas, operasional, dampak lingkungan, potensi hinterland, dan rencana pengembangan Pelabuhan Bunta agar dapat memberikan gambaran menyeluruh bagi para pemangku kepentingan. Nah, di sini adalah profil dari Pelabuhan Bunta. Secara administratif, Pelabuhan Bunta terletak di Desa Bunta 1, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada koordinat 00 derajat 50 menit 14,9 detik lintang selatan dan 122 derajat 9 menit 42,8 detik bujur timur. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan ini ditetapkan berstatus pelabuhan pengumpan regional. Pengelolaannya berada di bawah kantor unit penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Bunta yang merupakan satuan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Rute utama yang dilayani adalah trayek R40 yaitu Gorontalo, Bunta, Bualemo, dan Bobong. Kemudian dari segi fungsi pelabuhan ini menjalankan 4 peran strategis. Yang pertama sebagai titik distribusi logistik di mana mengalirkan sembako dan material konstruksi dari pelabuhan besar seperti Makassar dan Bitung ke pedalaman Banggai. Yang kedua, sebagai sarana konektivitas penumpang melalui kapal-kapal perintis. Yang ketiga, mendukung aktivitas pertambangan, khususnya pengiriman nikel dari wilayah Banggai. Dan yang keempat, menjalankan fungsi pelayanan publik berupa penerbitan surat persetujuan berlayar dan pengawasan kelaikan kapal. Kemudian, Pelabuhan Bunta memiliki fasilitas yang terbagi menjadi dua, yaitu pelabuhan laut dan pelabuhan dan bangunan darat. Untuk fasilitas bangunan laut, fasilitas utama adalah dermaga berukuran 105 kali 11 meter atau seluas 1.155 meter persegi dengan kapasitas saat ini 1.000 DWT, namun dirancang untuk dikembangkan lagi hingga 5.000 DWT. Dermaga ini dihubungkan ke darat melalui trestle sepanjang 38 meter dan dilindungi oleh talut penahan abrasi sepanjang 110 meter. Terdapat pula dermaga kayu sekunder berukuran 30 kali 8 meter yang dibangun pada tahun 1998, namun saat ini tidak beroperasi akibat kerusakan struktural. Area perairan mencakup kolam labu seluas 21.024 meter persegi dan turning basin untuk manuver kapal. Dan untuk fasilitas bangunan darat, pelabuhan ini beroperasi di atas lahan seluas 4.761,84 meter persegi dengan sertifikat hak pakai Kementerian Perhubungan. Nah, untuk fasilitas penyimpanannya sendiri terdiri dari gudang 1 seluas 300 meter persegi, gudang 2 375 meter persegi, dan lapangan penumpukan terbuka seluas 3.000 meter persegi. Terminal penumpang seluas 208 meter persegi dilengkapi dengan musola, kantin, toilet, dan rest area. Fasilitas pendukung lainnya meliputi kantor pelabuhan yang menjadi terbagi 2 lantai.
lapangan parkir, garasi forklift, ruang genset, serta sistem sanitasi berupa sumur bor sedalam 10 meter dan septic tank kedap air. Secara kuantitatif, fasilitas ini sudah mencukupi untuk kegiatan dasar ke pelabuhan, namun secara kualitatif masih ada keterbatasan kapasitas, minimnya alat bongkar muat modern, dan sejumlah infrastruktur yang memerlukan rehabilitasi. Berdasarkan dari data kinerja tahun 2024 yang kami himpun dari KUPP kelas 3 Bunta, terdapat 4 indikator utama yang mencerminkan aktivitas pelabuhan Bunta. Pertama, kunjungan kapal yang mencapai 94 ship calls sepanjang tahun. Yang kedua, volume barang yang dibongkar mencapai 4.656 ton, jauh lebih besar dibandingkan volume muat yang hanya 473 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Bunta lebih berfungsi sebagai pelabuhan penerima barang dari luar. Kemudian yang tiga, pergerakan penumpang tercatat di angka 10.749 orang, terdiri dari 5.679 penumpang naik dan 5.070 penumpang turun. Untuk armada kapal, layanan penumpang dilayani oleh KM Gunung Bintan dengan rute Panjang hingga Parigi dan KM Daraki Nusa pada trayek R40. Untuk barang terdapat KM Kendakan Nusantara 15 sebagai kapal barang perintis dan KM Kelapa II untuk kapal barang non-perintis. Nah, perlu dicatat untuk saat ini, seluruh aktivitas bongkar muat sepenuhnya bergantung pada kren kapal karena Pelabuhan Bunta belum memiliki alat bongkar muat sendiri. Hal ini menjadi salah satu bottleneck operasional yang perlu segera diatasi. Jika melihat grafik bongkar muat bulanan, terlihat lonjakan signifikan di bulan April, Juni, Agustus, dan November, menunjukkan pola musiman yang dipengaruhi oleh siklus panen komoditas perkebunan hinterland. Kemudian, selanjutnya, kita lihat dari aspek lingkungan dan resiko operasional. Pelabuhan ini menghadapi 4 tantangan utama. Yang pertama, resiko navigasi. Aktivitas pelayaran di Teluk Tomini dipengaruhi oleh musim barat yang kering dan musim timur dengan curah hujan yang tinggi. Ada juga formasi karang yang tersembunyi saat air pasang, sehingga pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran sangat krusial. Yang kedua adalah resiko struktur. Tercatat adanya penurunan elevasi dan goyangan pada dermaga segmen 2 yang memerlukan monitoring berkala. Kemudian kepatuhan DPLH. Pelabuhan ini sedang dalam proses penyusunan dokumen DPLH dengan fokus mitigasi pada limbah B3 seperti oli bekas alat berat, serta pengelolaan greywater dan backwater dari kapal maupun kantor. Kemudian dari aspek HSSE atau K3, mencakup sistem proteksi kebakaran menggunakan APAR dan jalur evakuasi yang harus memenuhi standar operasional pelabuhan. Kemudian beralih ke potensi hinterland, di mana wilayah Kecamatan Bunta dan Pakibana memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Total populasi mencapai lebih dari 44.000 jiwa dengan struktur PDRB yang didominasi oleh sektor pertanian sebesar 43%, komoditas perkebunan unggulan seperti kakao, kelapa, dan cengkeh. Kemudian di sektor pertambangan, Kabupaten Bangkai menyimpan cadangan nikel sebesar 162 juta ton dan gas bumi sebesar 4,23 TSCF. Potensi yang luar biasa untuk mendorong ekonomi pertumbuhan pelabuhan. Dan kemudian dari sisi logistik, pengiriman kontainer dari Bunta langsung ke Surabaya hanya membutuhkan biaya 9 juta rupiah. Dibandingkan 10,5 juta rupiah jika transit melalui Luwuk. Hal ini membuktikan nilai strategis pengembangan Pelabuhan Bunta sebagai simpul langsung. Pelabuhan Bunta menjadi simpul lalu lintas berbagai komoditas yang penting. Barang yang masuk atau dibongkar meliputi sembako, material konstruksi seperti semen dan batu split, serta peralatan untuk sektor pertambangan. Sementara barang yang keluar atau dimuat antara lain kakao, kelapa, cengkeh, pala, rotan, dan kayu rimba. Komoditas andalan dari sisi strategis adalah nikel dari Desa Bunta dan Desa Tuntung.
Pelabuhan ini juga melayani pengangkutan kerbau antar pulau. Ekosistem bisnisnya melibatkan berbagai perusahaan seperti PT Pelayaran Anugerah Makmur Sejahtera, PT Koninis Fajar Mineral, PT Tomini Sejahtera Agensi, Koperasi TKBM Teluk Dolango, dan lainnya seperti yang tertera pada PowerPoint. Kemudian untuk rencana pengembangannya, terdapat 3 fase yang diproyeksikan. Kondisi existing dengan kapasitas 1000 DWT akan ditingkatkan ke 3000 DWT melalui penguatan struktur pada jangka pendek, dan jangka panjang ditargetkan mencapai 5000 DWT melalui ekstensi dermaga. Selain peningkatan kapasitas dermaga, pengembangan juga mencakup perkuatan trestle dan perluasan container yard. Pembangunan cold storage, implementasi skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha, analisis kelayakan finansial melalui EIRR dan FIRR, pelebaran jalan akses dari Trans Sulawesi yang saat ini hanya selebar 5 meter, serta digitalisasi sistem informasi manajemen pelabuhan. Dari seluruh pembahasan yang telah disajikan, dapat ditarik 4 kesimpulan utama. Yang pertama adalah, Pelabuhan Bunta adalah simpul logistik strategis yang berfungsi sebagai pintu gerbang distribusi barang dan konektivitas antar pulau di Peluk Pemini, Kabupaten Banggai. Kesimpulan yang kedua, potensi hinterland pelabuhan ini sangat kuat, dengan komoditas unggulan berupa kakao, nikel, kelapa, dan perikanan yang menjadikan pelabuhan ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga, terdapat keterbatasan fasilitas yang signifikan. Kapasitas dermaga baru hanya 1000 DWT, ketiadaan alat bongkar muat darat modern, dan jalan akses yang hanya 5 meter menjadi hambatan utama peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, ada urgensi pengembangan yang mendesak, baik dari sisi infrastruktur menuju 5000 DWT, modernisasi tata kelola melalui KPBU, maupun penyelesaian dokumen DPLH yang saat ini masih dalam proses. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diajukan rekomendasi, saran dan rekomendasi. Yang pertama dari aspek infrastruktur fisik, di mana perbaikan dan perluasan dermaga secara bertahap menuju kapasitas 5000 DWT, penambahan kren darat dan peralatan bongkar muat modern, pembangunan gudang berpendingin dan fasilitas kontainer, serta pelebaran jalan akses dari Trans Sulawesi minimal menjadi 8 meter. Kemudian dari aspek tata kelola dan kerjasama, pemisahan fungsi regulator dan operator pelabuhan sesuai prinsip pelabuhan modern, implementasi skema KPBU untuk mempercepat pendanaan infrastruktur, optimalisasi revenue generating dari berbagai jasa pelabuhan, dan penyelesaian segera dokumen DPLH. Dan kemudian dari sisi aspek pengembangan ekonomi regional, peningkatan konektivitas multimoda antara lain pelabuhan dan wilayah hinterland, pengembangan pariwisata bahari sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat, integrasi pelabuhan dengan sistem logistik nikel regional, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui koperasi TKBM. Di sini kami percaya dengan pengembangan yang komprehensif dan terencana, Pelabuhan Bunta dapat bertransformasi menjadi pelabuhan simpul logistik efisien yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Demikian presentasi dari saya, Iva Septinugraeni, mengenai Pelabuhan Bunta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.